ya, ini kami akan presentasikan mengenai yang berjudul kelainan pada peredaran darah. Perkenalkan nama saya Jadi saya sebagai Perkenalkan nama saya Muhammad Syahdi, saya sebagai pemateri. Perkenalkan nama saya Adi Farani, saya sebagai penyanyi. Perkenalkan nama saya Syahdi Orang Bagi, saya sebagai penyanyi. bahwa pembahasan yang akan dilakukan Satu, kelainan pada sistem peredaran darah. Kelainan pada sistem peredaran darah manusia adalah kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran atau sirkulasi darah manusia, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Sistem peredaran darah berfungsi mengangkut makna dan zat sisa hasil mekanisme. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah dapat mengalami gangguan penyakit dan kelainan awal atau genetika. Gangguan atau kelainan pada peredaran darah manusia dapat digolongkan menjadi kelainan pada darah dan kelainan pada pembuluh darah. Penyebab masalah pada sistem peredaran darah. Berbagai masalah yang terjadi pada pembuluh darah disebabkan oleh pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat. Sistem peredaran darah terdiri atas jaringan dari organ darah dan pembuluh darah. Organ dan pembuluh darah bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang berisi oksigen, hormon, dan gas lain menuju sel. Bahaya rokok bukan saja berdampak pada yang merokok aktif, namun juga pada merokok pasif. Merokok aktif adalah orang yang merokok, sedangkan merokok pasif adalah orang yang terkena imbas secara langsung dari kegiatan merokok. Saat merokok terkena zat beracun yang ada dalam rokok dan mengalir dalam darah, dan juga menyebabkan konsentrasinya zat-zat penting dalam darah, dan akan terjadi penyumbaran dalam pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi tidak lancar dan tersumbat. Rokok tersebut dari temukan di giliran terbantu. Asap rokok mengandung kurang lebih 400 bahan kimia berbahaya dan kimia yang dikeluarkan terdiri dari komponen gas 85 dan Stroke adalah gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah dalam darah otak. Gangguan peredaran darah otak dapat berupa tersumbatnya pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah. Hal ini menyebabkan kekurangan pasokan oksigen ke otak. Gangguan fungsi otak ini yang menyebabkan gejala jenis dari stroke. Stroke sumbatan, stroke iskemik. Stroke sumbatan terjadi saat pembuluh darah ke otak tersumbat. Stroke sumbatan terbagi dua, yaitu sumbatan akibat trombus dan sumbatan akibat emboli. Trombus terjadi di dinding pembuluh darah sebagai bagian dari proses pemberesan pembuluh darah. Emboli adalah gumpalan darah yang berasal dari organ lain, misalnya gumpalan darah dari jantung. Stroke peredaran darah. Stroke peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu stroke peredaran intracerebral, stroke peredaran darah intracerebral. Pada jaringan otak terbagi menjadi dua, yaitu peredaran intracerebral primer yang disebabkan oleh hipertensi dan peredaran darah intracerebral sekunder yang disebabkan oleh kelainan pembuluh darah. Penggunaan obat penenteran darah, penyakit hati, dan leukemia.
Hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Seseorang mengalami hipertensi apabila tekanan darahnya lebih dari 140 pada 90. Hipertensi merupakan faktor risiko stroke dan serangan diabetes mellitus dapat meningkatkan risiko stroke 2 kali lipat. Peningkatan kadar gula berhubungan dengan risiko stroke. Semakin tinggi kadar gula dalam darah, semakin mudah terkena stroke. Obesitas adalah berat badan berlebih, memiliki risiko yang tinggi. Penelitian menghubungkan kegemukan, terutama kegemukan sentral, dengan peningkatan risiko stroke. Olsen 2003. Kegemukan sentral didefinisikan sebagai tingkat pinggang 120 cm atau lebih pada laki-laki dan 80 dan 88 cm atau lebih pada perempuan. Apakah ada pertanyaan? Ya. Lo. Perkenalkan, nama saya Lukman, saya dari Kelompok 4. Ada yang saya ingin tanyakan. Sebutkan kelainan pada sistem peredaran darah. Lo. Penyebab masalah pada sistem peredaran darah. Berbagai masalah yang terjadi pada pembuluh darah disebabkan oleh pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat. Sistem peredaran darah terdiri atas jaringan dan darah dan pembuluh darah. Organ dan pembuluh darah bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang berisi nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain dari tubuh. Apakah sudah diterima dengan jawaban kami? Lo. Ya. Kesimpulan, memiliki jumlah kolesterol yang terlalu tinggi bisa jadi penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Kolesterol yang menumpuk akan mempersempit aliran darah sehingga penyempitan pun dapat terjadi. Supaya jumlah kolesterol bisa berkurang, cobalah untuk menerapkan pola hidup sehat. Cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.